semuanya, nama saya Amanda Afandi dari kelas 9 Grace. Hari ini saya di Sekolah National High untuk mewawancarai seorang tentang tokoh inspiratif mereka. Ayo! Bapak bisa tolong perkenalkan diri kepada kamera? Oke. Halo, hai. Saya Indra Gultom. Saya ini di Sekolah National High ini adalah guru olahraga. Selain guru olahraga, saya juga pelatih bola basket. Terus ada lagi satu lagi nih, banyak tugas saya nih sebenarnya di sini. Jadi pembina OSIS. Terus satu lagi ada ya tukang jaga kalau lagi break sama lagi lunch time. Itu sih tugas-tugas saya di NH. Tapi mostly kebanyakan saya adalah guru olahraga di National High. Apa Bapak ada tokoh inspiratif dalam hidupmu? Wah, banyak sekali ya tokoh inspiratif ya. Berawal dari saya ketika bermain basket, itu banyak tokoh inspirasi terutama di pelatih saya. Pelatih saya itu kalau bisa dihitung yang benar-benar mempengaruhi hidup saya itu ada 4, yaitu Pak Bambang, Ebos, Kak Amran, sama Pria Utama Tobing. Mengapa orang ini menjadikan tokoh inspiratif Bapak? Bisa ceritakan sedikit? Ya, karena keempat orang ini yang telah mengajarkan saya bagaimana caranya bisa berprestasi dengan segala kondisi. Maksudnya kondisi gini loh, saya boleh cerita bahwa memang kehidupan saya ini tidak berkecukupan. Maksudnya saya ini tidak sanggup kuliah waktu itu sama mama. Jadi pas waktu SMA tuh saya di stop sekolah karena tidak ada biaya. Oleh karena itu sama mama disuruh kerja dan akhirnya saya kerja di pabrik. Cuman gara-gara mimpi saya tuh di basket tuh tinggi sekali, sekalian kerja di pabrik, saya juga masuk di klub basket. Nah, dari klub disitulah saya mulai berkembang di basket. Nah, ketemu dengan namanya pelatih yang pertama, yaitu yang tadi sebut Pak Pria Utama Tobing. Nah, beliau ini yang memberi saya kesempatan untuk bisa berkarir di bola basket, terutama di Indonesia. Dan akhirnya saya bisa bermain di profesional, di kompetisi liga tertinggi di Indonesia. Itulah yang salah satu tokoh inspiratif. Nah, yang kedua adalah Pak Bambang. Pak Bambang inilah pelatih pertama saya yang mengajarkan saya bagaimana cara kita mengatasi keterbatasan kita. Misalnya di basket, saya ini paling pendek loh. Nah, saya paling pendek, di teman-teman saya itu tinggi-tinggi 190, 188. Nah, saya diajarkan sama dia untuk tidak menyerah. Maksudnya kamu selama bisa bertahan di sini, kamu harus tambah mengenai apa? Kamu kan punya kecepatan, punya speed, punya akurasi tembakan. Kamu pertahankan itu, kamu tingkatkan itu, dan akhirnya saya bisa bersaing. Nah, Mr. Bambang ini sangat menguji mentalitas saya. Saya sempat nangis waktu itu dilatih sama dia loh. Bayangin umur 19 tahun saya waktu itu kan ya. Apapun yang saya lakukan tuh salah di mata dia. Cuman ketika saya tahu tujuannya adalah itu baik. Kenapa? Karena apa yang kita lihat, kita nilai belum tentu di mata orang itu sama. Nah, oleh karena itu saya belajar banyak dari Pak Bambang. Nah, ketika pelatih ketiga yang menjadi inspiratif adalah Coach Ebos. Nah, Coach Ebos ini mengajarkan saya bagaimana bermain basket secara modern. Secara modern artinya bagaimana lu sebagai profesional basket yang benar gitu loh. Maksudnya lu harus jaga tubuh, jaga kondisi, nggak boleh begadang, harus tahu nutrisinya, dan harus basketball knowledge-nya harus tinggi. Karena Coach Ebos ini mengajarkan bagaimana how to play a basketball. Dalam artinya itu bagaimana cara bermain basket dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah Kak Amran. Nah, Kak Amran ini menguji semuanya dari pelatih 1 sampai 3, inilah yang menjadi summary-nya. Karena dia semuanya ngajarin. Dan saya hormat banget sama Kak Amran, baik dari sebagai pelatih, bisa dianggap sebagai ayah kedua saya lah di dunia basket. Itu sih. Kalau Bapak bisa membicara dengan mereka sekarang, apa yang Bapak akan mengatakan? Saya akan bicara kepada mereka kalau bisa dalam satu kesempatan berempat. Saya akan berterima kasih sebanyak-banyaknya telah membina saya sehingga saya menjadi seperti ini. Walaupun saya hanya seorang guru, tapi saya bisa menggapai dunia. Kenapa? Karena dengan basket saya bisa ke Cina, saya bisa ke Filipina secara gratis loh. Secara gratis dengan apa? Dengan kemampuan saya. Dan saya tidak menyangka bahwa saya dulu kan seorang pegawai pabrik. Pegawai pabrik itu kan
biasanya hanya buruh kerja, tiba-tiba menjadi seperti sekarang saya ini. Walaupun saya guru olahraga, saya bisa keluar negeri secara gratis, saya juga mempunyai klub sendiri sekarang bersama teman partner saya, dan saya juga menjadi pembicara kayak speaker lah di semacam kayak di perkumpulan-perkumpulan komunitas bola basket. Nah itu yang membuat saya jadi berterima kasih pada mereka, bahwa mereka telah menginspirasi hidup saya supaya menjadi seorang yang berguna bagi orang lain, seperti itu. Inspirasi apa yang Bapak bisa berikan kepada kami sebagai siswa-siswi yang sedang mencari inspirasi? Nah, mencari inspirasi itu menurut saya sih tidak direncanakan ya. Itu akan datang sendirinya. Karena ketika kamu mencari inspirasi terus tanpa ada tujuan, itu mungkin akan menemukan tembok. Jadi kalau saya dulu punya tujuan satu, untuk bertahan hidup di bola basket. Nah, bagaimana saya bertahan hidup untuk menjalankan? Akhirnya Tuhan mengizinkan keempat orang ini datang ke kehidupan saya, yang menjadi inspirasi saya. Nah, begitu juga dengan kalian nih sebagai murid-murid. Kalian harus punya tujuan dulu, mau ngapain sih di dunia setelah sekolah ini. Misalnya kalian mau jadi koki, mau jadi apalagi, mau jadi guru, mau jadi apa. Udah, tujuannya itu aja dulu. Nanti circle kalian itu akan mengundang beberapa orang-orang inspirasi yang akan membimbing kalian secara baik dan benar. Dan itu udah saya alamin. Karena dengan tujuan, dengan kerja keras, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar dari keempat orang itu. Oke, terima kasih atas berpartisipasi dalam wawancara ini. Oh, sama-sama. Saya sangat senang sekali bisa diwawancara. Peace. Yo.